Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mulai mesbah doa kita saat malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu, kasih setia yang Tuhan selalu limpahkan buat kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datangi Engkau dengan penuh dengan sukacita. Kami mau membawa korban syukur kami menjadi korban di atas mesbah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kiranya hadirat-Mu melingkupi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Roh-Mu, kami terhubung dengan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik, luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
kasih. Haleluya. Angkat tangan, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Ku angkat tanganku, rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang
sembah kami, Kau yang layak terima pengagungan, Kau yang layak terima pujian. Kemuliaan hanya bagimu, sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya, Jesus. Kaulah sumber pengharapan, rancanganmu indah, rancanganmu indah. Ku mau memberi hidup kami hanya bagimu. Shekarala bosekadala basekadakala botegerarala bosekara. Shekarala basekalala bayarala basekarala tekarala basekarala. Shikatakarala basekarala basekarala bala basekarala basekarala batakara. Shikarala basekarala basekarala basekatakarala basekara papa 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 papa. Shikarala basekatakarala batakarala basekarala papa papa batakara papa papa papa. Shikarala papa pala basekatakarala botikarala basekarala papa. Shikarala basekarala shikatakala basekala basekarala shikarala basekala basekarala basekarala. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Syukur Tuhan karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melewatkan satu momen pun dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa apapun yang kami lalui hari ini tidak pernah di luar dari pemeliharaan-Mu, tidak pernah di luar dari mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan malam ini. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk hidup kami. Tidak pernah ada yang bisa dapat mengurangi kesempurnaan rancangan-Mu dalam hidup kami. And nobody can say less about what you have planned for us, because we believe that what you have designed, apa yang sudah Tuhan desain dalam hidup kami, jauh lebih baik daripada semua rancangan dunia ini. Jauh lebih baik daripada segala rancangan
orang lain jauh lebih baik daripada rancangan kami, Tuhan. And that's why we know. Kami tahu kami menyembah Tuhan yang benar. Kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup. And that's why we worship tonight. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami tahu Kau ada buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman yang di-sharingkan malam ini Tuhan Yesus bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan, bahkan bisa menjadi poros dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kebenaran satu-satunya, kebenaran yang teguh, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. In the name of Jesus, we've prayed and worship. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya, apa kabar? Saya harap semua kita dalam keadaan yang baik. Saya harap semua kita juga dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Hopefully meskipun ada berita COVID naik lagi, tapi saya berdoa setiap kita dilindungi Tuhan, setiap keluarga, orang-orang saudara yang tercinta juga ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit sebelum saya share tentang firman yang saya renungkan selama beberapa hari ini sebelum saya sharing di Mesbah Doa. So one day saya dapat text, saya dapat WA dari one of my close friend, salah satu teman saya ya, dan dia tuh cerita bagaimana dia adalah seorang anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, pokoknya sungguh-sungguh deh melayani. And then one day gitu ya, dia itu pusing dengan segala peperangan yang ada di dalam pikiran dia. Karena saya mengerti bahwa sebagai orang percaya, yes, kita itu punya jaminan sebenarnya dalam Tuhan, benar gak? Kita punya jaminan, kita tahu kebenarannya, tapi sometimes situasi itu nggak sesuai dengan apa yang kita percaya mungkin ya, atau kita harapkan. So, saya mengerti ketika dia cerita, aku bingung banget nih, ketika ada capek dengan segala battle yang ada di dalam pikiran dia. Kadang-kadang satu hari dia bangun dengan penuh kepercayaan diri bahwa yes, Tuhan ada sama-sama aku, Tuhan ada sama-sama gue, dan gue siap, I'm gonna seize the day gitu ya. Tapi di dalam satu hari berikutnya gitu ya, just one day apart, tiba-tiba dia bangun, aduh, aku bisa nggak ya menyelesaikan semua to-do list aku hari ini. Aduh, hari ini bakal ada presentasi, aduh hari ini bakal ada apa? Am I good enough for this gitu ya? Apakah ini gitu? Nah, saya mau bilang sesuatu. I wanna dedicate this message to you. And maybe ada orang-orang lain juga yang seperti teman saya juga. Well, sama seperti saya juga beberapa waktu yang lalu gitu ya. Yang kadang-kadang itu waktu kita ngelihat janji Tuhan sama ngelihat keadaan, kenapa kita bisa kadang-kadang suka menemukan perbedaan. Nah, saya mau dedicate this message to you. And saya berdoa juga firman yang saya bagikan hari ini juga bisa menjadi berkat buat saudara yang juga mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti teman saya, atau saudara mungkin punya orang lain yang saudara tahu sedang mengalami hal yang sama. Saudara boleh share video ini ke mereka. Nah, saya tahu ya, memang setiap hari Tuhan itu desain kita dengan akal budi yang luar biasa. Setiap dari kita, nggak terkecuali. Nah, saya tahu bahwa setiap hari itu kita bisa bangun tidur dengan pikiran yang berbeda-beda tentunya ya. Dan ini yang bisa saya setujui, dan saya yakin saudara juga bisa setuju bahwa pikiran kita itu adalah tempat peperangan. Our mind is a battlefield. Dia tuh medan perang yang luar biasa. Nah, tapi di dalam kehidupan ini, saudara tahu nggak bahwa most of life's battles, kebanyakan dari peperangan dalam hidup kita, itu dimenangkan atau enggak, itu tergantung di sini. Dimulai di sini. So most of life's battles are won, are lost in our mind. Di dalam pikiran kita. Nah,
beberapa hari ini saya juga mau gitu ya, setiap kali saya menghadapi masalah atau tantangan, saya selalu berdoa, Tuhan, saya nggak minta masalahnya itu dihilangkan, saya nggak minta masalahnya itu dipermudah gitu ya. Tapi ini yang saya belajar as I grow older, saya tahu bahwa I just need a new perspective. Saya hanya butuh gimana caranya supaya firman Tuhan itu renew my mind. Seperti kata firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu punya kuasa bahwa untuk renew, memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran. Dan kebenaran itu bisa membebaskan kita. Sebagian orang yang setuju dengan saya, pasti saudara pernah ngalamin problem yang sama, bahwa sometimes ya, ketika kita mengalami masalah, itu bukan masalahnya yang salah gitu, tapi pemikiran kita yang belum nyampe sampai kepada titik yang Tuhan mau. So every time I face a problem, sekarang doa saya ganti, Tuhan renew my mind sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Saya tahu pasti ada jalan keluar, cuman saya belum nyampe aja, saya belum ketemu aja gitu. Nah, saudara tahu nggak, ada salah seorang tokoh di Alkitab yang juga setiap hari itu berperang dengan pikirannya. Setiap hari itu dia selalu ada suara A, ada suara B, ada suara setan, ada suara firman gitu ya. Nah, orang ini adalah Paulus. Kita buka sama-sama ya di 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. 2 Korintus 10 ayat ketiga sampai keempat, kita baca sama-sama. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, jadi Paulus juga tipe orang yang suka bertarung di dalam pikirannya. Di ayat 4 dibilang gini, kita tuh bukan berperang pakai senjata duniawi. Kita berperang dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, demolish. Bahasa aslinya bilang demolish gitu ya, bahasa Inggrisnya bukan cuma meruntuhkan tapi bener-bener hancurkan. Bayangin kalau saudara pernah lihat wrecking ball gitu ya, kalau orang mau meruntuhkan sebuah gedung itu kan pakai bola yang sangat besar sekali. Nah, kayak gitu. Jadi sebesar itulah kuasanya, kuasa senjata kuasa Allah itu untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, sadar atau enggak, tapi iblis itu sering banget mau buat benteng tipuan dalam pikiran kita. Caranya gimana? Iblis itu suka nge-shape, membentuk pola pikir kita sedikit demi sedikit. Bohongnya nggak banyak-banyak, tapi sedikit demi sedikit sampai kita percaya. Saya ambil contoh. Mungkin buat para wanita muda yang ada di sini, mungkin ya kita nggak semerta-merta langsung kebohongannya tuh nggak langsung kayak oh ya aku jelek, nggak. Tapi sedikit demi sedikit iblis itu menanamkan benih-benih tipuan, lies di dalam keseharian kita. Waktu kita nge-scroll Instagram dan kita ngelihat oh ada yang kayaknya lebih cantik nih dari aku. Nah, benih-benih kayak gini, mungkin awalnya kita akan biasa-biasa aja. Enggak lah, aku ini kan anak Tuhan, aku ini sempurna, ciptaan Tuhan segala macam. Yes, tapi dari benih-benih yang kecil-kecil itu, kalau dipikirin terus, kalau kita kita pupuk terus, lama-lama hal itu akan menjadi seperti tembok, seperti benteng yang membuat kita oh ya, aduh, gue mah biasa aja, I'm not pretty, aku nggak worthy, karena yang aku lihat sehari-hari di Instagram yang mereka lebih cantik dari aku. So ada hal-hal kecil yang iblis tuh tanamkan dalam hari-hari kita. Mungkin dalam situasi ketika kita mau memulai karir yang baru, dan ketika kita ngelihat bahwa di usia kita yang mungkin teman-teman yang udah di middle life crisis ya, nggak middle life ya, quarter life crisis, sorry. Jadi ada yang di quarter life crisis dan mulai melihat bahwa oh kok temen gue udah punya penghasilan segini ya, oh kok temen gue udah bangun a family, terus kok gue belum nyampe mana-mana. Dan ketika ada bibit kebohongan membuat kamu berpikir bahwa kamu belum nyampe sih, kamu belum bisa mencapai itu, kamu levelnya masih di bawah. Kebohongan-kebohongan kecil yang kayak gini itu iblis tanamkan sedikit demi sedikit, and
when we open the gates to it, kalau kita buka pintu terhadap hal itu akan membuat kita masuk ke dalam benteng penipuannya iblis. The stronghold of deception. Nah, di ayat 5, 2 Korintus 10 ayat yang kelima, bagaimana cara kita bisa mengalahkan that stronghold, benteng-benteng kebohongan iblis itu? Ayat 5 berkata seperti ini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mau bacakan kepada saudara ayat ini dalam bahasa Inggrisnya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. We demolish arguments. Jadi kami menghancurkan, seperti tadi menghancurkan gedung ya bahasanya ya. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Jadi kami menghancurkan semua argumen, semua kepura-puraan yang menyandingkan dirinya sendiri against, melawan kebenaran atau pengenalan akan Allah di sini ya. Dan ini yang dia bilang, kami menawan, we take captive setiap pikiran and make it obedient to Christ. Menaklukkannya kepada Kristus. Take captive, menawan setiap pemikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara tahu nggak bahwa hidup kita itu biasanya akan bergerak ke arah di mana pemikiran kita yang paling kuat. Sehingga ini membuktikan bahwa kalau orang berpikir bahwa hidupnya positif, orang berpikir bahwa hidupnya bisa breakthrough, maka dia akan menggerakkan dirinya ke arah breakthrough. Tetapi kalau orang berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah good enough, sehingga dia merasa bahwa hidupnya itu set for failure, maka dia akan bergerak hidupnya ke arah kegagalan. So, toxic thinking akan membuat orang punya toxic life. Orang yang gak pernah punya positive thinking sama orang lain, orang yang gak pernah happy sama pencapaian orang lain, maka dia akan punya kehidupan yang toxic. Kalau dia bangun relationship, dia akan menjadi pasangan yang toxic. So toxic thinking will lead to a toxic life. Hidupnya akan beracun, kemana-mana dia hanya bisa berkumpul dengan siapa? Racun-racun lainnya. Karena kalau misalnya saudara hidup dalam kebenaran, saudara nggak akan mengarahkan hidup saudara kepada racun, saudara akan mengarahkan hidup saudara kepada antidotnya, kepada firman Tuhan. Amsal 23 ayat 7 seperti ini. Berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. So kalau misalnya saudara berpikir bahwa saudara nggak bisa, mungkin emang saudara nggak bisa jadinya. Tetapi kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa melakukan segala hal melalui Kristus yang ada dalam diri saudara, saudara mungkin bisa. Di mana saudara taruh pikiran saudara, di situ Tuhan bisa bekerja. If you think you can, you probably won't. If you believe that you can overcome, you can overcome. If you believe that you can achieve things with God, you will achieve things with God. Sesimpel itu. Coba saya mau mengajak setiap kita ya, termasuk saya. Coba yuk kita sama-sama pause sebentar, dan yuk kita sama-sama cek pikiran kita. Setiap kita bangun pagi, apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita tuh mengarah ke worry? Apakah kita mengarah ke khawatir? Aduh, pagi ini bekal anak belum siap. Abis ini mesti bayar cicilan. Baru gajian kok udah lenyap lagi aja karena bayar tagihan gitu ya. Saya ngerti pikiran-pikiran ini suka terjadi gitu ya. Dan apalagi misalnya saudara baru memulai suatu fase yang baru, saudara mungkin mau mulai bisnis yang baru, saudara mungkin baru pindah rumah, saudara mungkin baru bangun rumah, atau saudara mungkin memulai sebuah petualangan yang baru di kota yang baru. Nah, ketika saudara bangun pagi, apakah pikiran saudara dipenuhi dengan rasa khawatir atau pikiran saudara dipenuhi dengan rasa damai? Coba ya, dipikirin sama-sama, saudara boleh ketik di chat, saudara boleh pikirin sendiri dalam pikiran saudara. Tapi coba deh tanya, bangun pagi yang saya baca itu apa?
Yang saya lihat, yang saya pikirin itu apa? Apakah saya mikirin tugas-tugas saya yang belum selesai? Atau saya memikirkan bahwa pagi ini saya bisa berjalan sama Tuhan? Lalu coba saudara pikirkan, apakah saudara, hari-hari saudara itu lebih mengarah ke pikiran yang negatif, julid, atau pikiran yang positif? Lebih ngarah ke negatif atau positif? Saya nggak bilang naif, tapi positif. Atau mungkin sehari-hari saya pernah ketemu orang yang kalau bicara itu selalu hal-hal yang mungkin tidak salah, tetapi nggak perlu diomongin setiap saat. Orang apa? Orang yang memikirkan hal-hal yang duniawi. Dia mikirin tentang bencana alam, dia mikirin tentang, oh iya ternyata kalau gejalanya kayak gini tuh bisa, ini loh ternyata kanker otak, terus orang bisa mati. Ya ampun, kita harus hati-hati ya. Terus entar dia mikirin lagi baca berita ini, ya ampun ternyata konslet listrik bisa menyebabkan kebakaran. Ya itu juga semua orang tahu, tapi kan konsletnya seperti apa, cara penanganannya gimana. Kan ya nggak semerta-merta langsung harus jadi bad news gitu loh setiap hari. Nah, ada orang juga memikirkan kehidupannya tuh, what am I gonna do today? Apa yang bisa saya lakukan untuk contribute ke kerajaan Allah hari ini? Ada orang-orang yang bangun dengan berita-berita yang dari Facebook mungkin ya. Bapak-bapak sih nggak tahu deh, biasanya bacanya masih Facebook kayak. Nah, tapi ada orang yang bangun pagi hari ini, dia mengisi pikirannya dengan, oke, hari ini apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa membuat impact yang kekal. Nah, coba kita masing-masing jujur sama diri sendiri. Lebih kemana sih pikiran kita setiap harinya? Porsinya lebih banyak mana sih ketika kita mau tidur? Kalau kita rekap lagi dalam sehari, kita tuh lebih mikirin hal yang mengkhawatirkan apa hal yang membuat damai? Kita lebih memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif? Kita lebih bersyukur, kita lebih bisa mengelola emosi kita melalui hal-hal yang duniawi atau hal yang kekal? Yang saya mau kasih tahu, dan saya yakin setiap saudara pasti agree, adalah saudara nggak bisa punya kehidupan yang positif kalau saudara punya pemikiran yang negatif. Nggak bisa. Karena yang seperti tadi saya bilang, orang itu hidup itu lebih ke arah di mana kekuatan pikirannya yang paling kuat. Di sana dia akan berada, di sana dia akan drive hidupnya ke arah sana. So kalau saudara mau punya kehidupan yang positif, saudara harus mulai dari sini. Change your mind. Saudara harus mulai ganti apa yang ada di pikiran saudara. Saudara mau punya kehidupan yang penuh kedamaian, saudara mau punya keluarga yang damai, saudara mau punya keluarga yang harmonis, then change your thinking. Kalau duduk di meja makan, jangan cuma ngomong, itu loh anaknya si itu tiba-tiba sakit. Coba kamu tuh perhatiin yang benar. Jangan cuma ngomongin grades doang di sekolah. Talk about eternal things. Jangan cuma ngomongin berita-berita yang buruk saja, tapi coba kabarkan kabar baik yang ada di tengah-tengah meja makan. Puji istrinya, puji suaminya, puji anaknya, for whatever they've done. Di sekolah, hal-hal kecil apapun yang mereka lakukan baik, puji mereka. You cannot have a positive life when you have a negative mind. Maka saya mau invite setiap saudara, yuk, saya mau encourage saudara. Kalau selama ini pemikiran saudara dipenuhi dengan hal-hal negatif, hal-hal yang bikin saudara khawatir, saya mau ajak saudara, yuk kita sama-sama invite Tuhan ke dalam pikiran kita. Masukkan Tuhan ke dalam pikiran kita, supaya Tuhan memperbaharui pola pikir kita. Nah, saya mau mengajak saudara untuk yang pertama adalah coba deh saudara identify. Saudara identifikasi apa sih tembok terbesar yang selama ini membuat saudara tuh gak gerak-gerak. Identifikasi apa hambatan terbesar saudara, tembok terbesar saudara yang membuat saudara itu gak kemana-mana. Karena setiap pemikiran kita itu saudara, itu berpengaruh ke dalam otak kita, berpengaruh dengan apa yang otak kita rilis. Nah, setiap pemikiran kita, baik negatif maupun positif, itu punya efek terhadap tubuh kita. Karena apa yang dirilis dari otak.
Nah, kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bikin happy, jalan-jalan. Nah, otak kita itu mengeluarkan sebuah drug ya yang sangat nyandu, namanya dopamin ya. Ini legal, ini ciptaan Tuhan. Semua orang tahu bahwa ketika kita happy, ketika kita ada di notice ya, ketika kita dipuji, ketika kita dapat promosi, ketika kita bisa masuk ke perusahaan impian kita, ketika kita ketemu jodoh kita, ya kan, ketika anak-anak kita finally achieve the things that they want, ada sebuah zat yang dilepaskan oleh otak kita, namanya dopamin. Nah, dopamin ini saudara akan membuat hari-hari saudara jadi bersemangat. And it's science. Tuhan yang bikin ini, Tuhan yang ciptakan ini. Nah, semakin kita, tahu nggak, ketika kita membuat ada sebuah topik pemikiran dalam pikiran kita, nah, science says bahwa mudah untuk kita bisa memikirkan perkara itu lagi. Mau positif, mau negatif. When you enter a thought into your mind, kalau ini sudah masuk, akan lebih mudah buat pikiran kita untuk memikirkan hal ini lagi, like a loop. Kita bisa mikirin ini lagi. Nah, waktu kita memikirkan sesuatu, itu seperti bikin sebuah jalan, saudara. Neural pathways di otak kita, kayak bikin jalan. Nah, kayak gini lah. Saudara pernah gak sih lihat di dalam sebuah taman? Saya pernah main ke HOB Farm ya, saudara ya. Nah, di situ kan awal-awalnya, sebelum sekarang kan udah bagus ya, ada playgroundnya, tempat-tempatnya udah ditata dengan rapi. Nah, dulu pada waktu awal-awal saya main ke sana, waktu most of the field are basically grass, mereka cuma rumput doang. Nah, kita mau lihat greenhouse yang di sana, kita tuh awalnya belum ada jalannya, belum rapi kayak sekarang, kayak di pangkas semua ya kan, rumput-rumputnya. Nah, tapi dulu itu waktu masih semuanya rumput, ada jalan yang kelihatan. Kenapa? Karena biasanya hampir semua orang yang bekerja di HOB maupun yang berkunjung ke HOB, mereka melewati jalan itu setiap hari. Jadi akhirnya sebenarnya itu rumput, cuman karena dilewatin setiap hari dengan cara yang sama, jalan yang sama setiap hari, maka akhirnya rumput-rumput yang ada di situ kan jadi trepes, ya gak? Jadi kelihatanlah bahwa oh ini nih jalan yang sudah terbuat secara natural gitu ya, meskipun belum rapi, tapi oh ya kita lewat sini. Kenapa? Paling gampang, nggak ada rumput-rumput yang nusuk-nusuk, nggak ada batu-batu yang masih berceceran gitu ya. Jalanan yang udah dilewatin ini lebih enak dipakai buat jalan kaki, jalannya motor, lebih enak. Karena sudah ada pathway-nya, sudah ada track-nya gitu. Nah, pemikiran kita yang masuk ke dalam otak kita itu juga sama. Waktu ada sebuah pikiran itu masuk ke dalam otak kita, dia akan create a pathway. Semakin sering dilewati pathway itu, dia akan lama-lama seperti jalanan tadi. Makin lama makin halus, makin lama makin gampang lewat di situ. Makin gampang. Bayangkan kalau misalnya ada sebuah kebohongan atau tipuan dari si jahat yang masuk ke dalam pikiran saudara. Oke? Awalnya dia akan masuk ke dalam pathway di otak saudara. Dan semakin kita memikirkan itu lagi, dia akan semakin halus jalannya. Pikirin lagi, semakin halus jalannya. Pikirin lagi, semakin halus jalannya. Lama-lama dia udah gak punya rintangan lagi untuk masuk ke dalam pikiran saudara. Sehingga kebohongan ini akan menjadi pola pikir saudara. Udah ada pathway-nya. Dia gak perlu lagi nyundul kanan, nyundul kiri. Kenapa? Udah default. Udah kelihatan emang ini jalannya. Kalau ini sifatnya kebohongan, maka sadar atau tidak sadar, saudara akan hidup dalam kebohongan di otak saudara. Tetapi kalau yang masuk ke dalam hidup saudara adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, dia akan masuk ke dalam otak saudara, membuat pathway yang baru. Dan semakin saudara pikirkan tentang firman Tuhan dalam hidup saudara, pathway ini akan semakin lama semakin digerus. Semakin saudara masukkan lagi firman Tuhan, pathway ini akan semakin lama semakin halus. Dan akhirnya, pathway kebenaran firman Tuhan ini masuk ke dalam otak saudara dan akan membuat
jalan kebenaran ini, jalan di otak saudara ini tentang kebenaran akan jauh lebih mulus. Dan akhirnya apa? Pikiran saudara yang default itu adalah firman Tuhan. Yang mulus masuk dalam otak saudara adalah firman Tuhan. Sebuah kebohongan kalau dipercaya terus-menerus akan lama-lama jadi benteng buat kita hidup. Kita akan hidup berdasarkan itu. Tetapi kalau pathway yang kita masukkan ke dalam otak kita adalah kebenaran firman Tuhan, justru itu yang akan menjadi default thinking prosesnya kita. Ada sebuah film yang saya suka, cuman kayaknya underrated ya. Udah beberapa tahun yang lalu. Namanya Tomorrowland, dibintangin sama George Clooney. Some of you pasti mengenal nama itu ya. Nah, ada satu scene yang saya suka, ada banyak scene yang saya suka di film itu, but one of the best scene yang di film itu, si pemeran utama ceweknya itu nanya sama papahnya. Karena papahnya sering cerita soal hal ini sama dia. Ada 2 serigala, satu serigala itu berbicara tentang despair, tentang darkness. Satu serigalanya lagi itu berbicara tentang hope and truth. Kalau 2 ini tanding, kira-kira mana yang menang? Ada yang bisa jawab? Kalau di antara 2 ini tanding, kira-kira siapa yang menang? Mereka udah tahu jawabannya. Papanya jawab, siapa yang dikasih makan aja, dia yang menang. Same thing. Kalau saudara kasih makan terus kebohongan, keraguan, semua tipuan iblis dalam hidup saudara, ketika ada kebenaran yang berusaha masuk dalam hidup saudara, sementara saudara terus kasih makan si kebohongan ini, dia pasti menang dalam pikiran saudara. Tetapi kalau saudara kasih makan kebenaran firman Tuhan, dan saudara terus memasukkan pikiran firman Tuhan itu dalam neural pathway saudara, maka kalau disuruh berantem nih, pasti kebenaran akan menang. Why? You feed them daily. You feed them regularly. Roma 12 ayat 2 berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi be transformed, berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau misalnya saudara udah keburu nih, aduh saya udah keburu nih kayaknya, saya udah terlalu banyak negativity di dalam pikiran saya. Gimana saya bisa membiarkan firman Tuhan punya kendali dalam pikiran saya? Nah, di sini bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, be transformed oleh pembaharuan budimu. Ganti path-nya. Saudara tahu kalau jalanan yang tadi tuh, yang udah kita gerus dengan kaki kita, lalu saudara akhirnya pindah, nggak mau lewat jalan ini lagi. Saudara mungkin akan pindah ke jalan lain, ini mungkin masih berumput-rumput nih, tapi yang ini kita tinggalin. Setelah berbulan-bulan kita tinggalin, apa sih yang terjadi sama jalanan ini? Berumput lagi. Dia akan menjadi rumput-rumput lagi, jadi jalan-jalan yang nggak bisa dilewatin lagi. So if you change the path, kalau saudara ganti jalannya, neural pathways di otak saudara dengan kebenaran firman Tuhan, saudara akan mengganti default cara pemikiran saudara. Saudara akan mengganti pemikiran saudara akan mengisinya dengan firman Tuhan, dan ingat firman Tuhan itu akan membebaskan kita. Jadi coba identify, apa sih yang selama ini hold us back? Apa sih yang selama ini membuat kita tuh terhenti atau takut atau membuat kita kok nggak mencapai yang sebenarnya kita bisa capai? Apa itu? Karena saudara nggak bisa mengalahkan apa yang kita nggak bisa identify. You cannot defeat what you cannot identify. So, coba cari tahu, what's the one thing that's been holding you back? What is that one thing? Yang kedua, saudara harus pikirkan. Karena tadi kita mau sama-sama nih ya, ganti pathway-nya. Coba yuk kita pikirin kebenaran firman yang bisa menghancurkan tembok kebohongan yang si jahat sudah buat dalam pikiran kita. Coba yuk kita pikirin tadi satu hal dulu aja. Satu hal yang selama ini membuat kita gak bisa mencapai janji-janji Tuhan dalam hidup kita.
Apa sih kebohongan yang selama ini si jahat tanamkan? Apakah dia bilang bahwa you're never good enough? Kamu gak cukup. Semua orang punya networknya, kamu gak punya network. Kamu mau mulai dari mana? Mungkin selama ini kebohongan yang si iblis tanamkan dalam diri kita adalah, oh, kamu ternyata kurang, background kamu kurang. Kamu gak akan pernah bisa, kamu gak akan pernah bisa se-excellent dia. Banyak pemain di sini, kamu gak akan pernah bisa sukses. Mungkin ada kebohongan-kebohongan itu yang si iblis selama ini tanamkan dalam pikiran setiap kita, sehingga membuat kita tidak pernah bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saya mau hari ini, yuk kita sama-sama cari kebenaran apa dalam firman Tuhan yang bisa menghancurkan pemikiran itu dengan segera. Yohanes 8 ayat 32 bilang begini, engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. You will know the truth and the truth will set you free. Kalau saudara terus menggerus si kedagingan kebohongan ini, saudara tidak akan pernah bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita sebenarnya. Ada satu pengalaman saya pada waktu itu yang saya ingat ketika saya sedang mempersiapkan firman ini. Saudara tahu ya bahwa manusia itu manusia yang sebuah creature yang unik gitu ya. Kita itu kadang-kadang gak sadar bahwa kita itu adalah orang yang paling sulit berubah. Nah, suatu ketika saudara, saya ini lagi ada cekcok sama suami saya. Kita berselisih pendapat dan saya akhirnya bilang sama dia, kalau dalam hal ini nih, saya tiba-tiba berpikiran kayak gini, mau saya ngomong kayak apa juga ya, suami saya tuh nggak bisa deh berubah dalam hal ini, nggak bisa. Pokoknya saya tahu nih, saya ngomong ya kayak saya ngomong sama tembok aja nih, ya kan? Dia nggak akan pernah bisa berubah nih dalam hal ini. Dia akan selalu kayak gitu, ya udahlah gue ngomong aja, tapi gue nggak berharap apa-apa ya, karena kan ya gue sih nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa berubah. Itu yang saya tanamkan dalam pikiran saya. Tapi tiba-tiba dia merespon dengan cara yang berbeda. Dan yang dia bilang sama saya, it humbles me. Membuat saya, saya dia bilang sama saya kayak gini, kalau kamu mikirnya kayak gitu terus, ya susah. Karena aku berubah juga, kamu gak akan ngerasa aku berubah. Kenapa? Karena dalam pemikiran saya sudah taruh pattern itu, bahwa dalam hal ini suami saya gak akan pernah bisa berubah. What he said back then, it humbles me. Iya juga. Loh, kalau semua orang itu bisa berubah ketika dia mengenal kebenaran Kristus, why don't I give the same chance to my husband? If my husband give the same chance to me, pasti kan ada hal-hal yang sulit berubah dalam hidup saya juga yang dia inginkan. Pasti ada hal-hal yang kita inginkan berubah dalam hidup pasangan kita, atau anak-anak kita, atau anggota keluarga kita, atau bos kita, atau rekan sekerja kita. Ada hal-hal yang kita inginkan untuk berubah. Tetapi kalau kita udah punya pattern di sini, udah punya pathway bahwa defaultnya emang dia tuh begini, waktu mereka berubah, kita nggak akan pernah bisa merasa itu. Why? Karena kita udah taruh di sini blok, udah jadi stronghold dalam hidup kita. Nah, maka itu saudara, kita harus punya kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya kebenaran firman Tuhan yang bisa menghancurkan tembok-tembok kebohongan ini. Kita harus punya kebenaran firman Tuhan yang kita pegang ketika ada pikiran yang negatif itu datang lagi ke dalam tubuh kita blok dia dengan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata gini, we are not prisoner to our thoughts. Kita menawan setiap pikiran kita dan menundukkan itu kepada Kristus. We make them obedient to Christ. Saudara tahu nggak? Bahasa menawan itu adalah bahasa aktif. Tadi
Kita sama-sama tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita berperang bukan melawan senjata fisik, tapi kita berperang menggunakan selengkap senjata Allah. Dari semua selengkap senjata Allah, kasut kerelaan, topeng keselamatan, yang baju jirah keadilan, semuanya itu adalah alat-alat defense, alat-alat pertahanan. Kecuali ada satu, alat menyerang, yaitu apa? Pedang roh. Dan pedang roh itu adalah firman Tuhan. So peluru saudara itu ada pada firman Tuhan. Peluru saudara dan saya ketika ada pemikiran yang jahat, pemikiran dari si jahat itu mau datang ke dalam hidup saudara, you gotta fight it with what? The word of God. And that's your sword. Itu pedang kita. Waktu kita menggunakan firman Allah sebagai pedang kita bisa menghancurkan semua kebohongan, semua ketakutan yang berusaha iblis tanamkan dalam pikiran kita. Take captive, tawan dengan pedang roh, which is firman Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya firman Tuhan itu bisa membebaskan kita. Firman Tuhan bisa membebaskan kita. So saya ajak setiap kita yang ada di sini, yuk sama-sama coba kita identify. Apa sih satu hal utama, satu hal dulu deh yang selama ini hold us back. Yang selama ini, ini enggak buat saya lah, ini buat orang lain. Yang membuat kita enggak bisa mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Dan yang kedua, coba pikirkan kebenaran yang bisa counter itu. Kebenaran firman Tuhan apa yang bisa mengcounter pemikiran yang salah tadi. Sehingga saudara bisa ganti path. Saudara bisa ganti jalan yang ada di otak saudara. Kalau selama ini kita hidup di dalam iming-iming kebohongan si jahat. Bahwa, udahlah, saya gak akan pernah bisa sukses. Saya gak akan pernah bisa seperti dia. Tapi ada iming-iming kebohongan di dalamnya. Yang bagi saudara yang mau merubah pathway itu di dalam pikiran saudara. Saat ini, pilih kebenaran apa yang saudara mau pegang menjadi pedang saudara. Ketika kebohongan itu datang lagi dalam hidup saudara, lawan dia. Tawan setiap pemikiran itu, bawa kepada Kristus. Tawan setiap pemikiran itu dengan firman Tuhan. Lawan mereka. Pada akhirnya saya balas teman saya yang di WhatsApp itu. Saya bilang, saya mengerti bahwa the mind is a battlefield. Pemikiran kita tuh gak akan pernah ada habisnya, saudara, kalau dibahas terus. Percaya gak? Pemikiran kita tuh gak akan pernah berhenti. And that's why we need the word of God. Because the word of God will set me free. Saudara gak akan pernah bisa tidur kalau saudara gak membiarkan Tuhan yang mengendalikan, firman Tuhan yang mengendalikan pemikiran saudara. Apalagi buat kaum-kaum overthinking. Listen to me. You gotta choose, man. You gotta choose your path. Kamu mau pemikiran kamu defaultnya kayak seperti apa? If you want your default to be lies, or you want your default to be the word of God. Saya bilang, in life, ini membantu saya harap ini membantu kamu. Saya bilang, well, we can choose. Meskipun keadaannya not in our favor, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita bisa memilih which truth yang kita akan percaya. Karena itu adalah defaultnya. Itu adalah defaultnya yang kita mau terus-menerus masukin. Kalau kita setiap hari kasih makan kebenaran firman Tuhan dan bukan kasih makan ketakutan kita, maka kita akan hidup berdasarkan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saudara punya pemikiran kuat tentang firman Tuhan, hidup saudara akan bergulir mengarah kepada firman Tuhan yang isinya adalah janji Tuhan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. So dimanapun saudara berada dalam kehidupan saudara, saya mau kasih tahu, this is not the end. And it's still going. And it's gonna get better for you. Akan selalu jauh lebih baik. For all the youngsters out there, your future is so bright. You're gonna need sunglasses for it. So bright. Dan kalau kamu belum ada di tempat di mana kamu mimpikan, kasih makan kebenaran firman Tuhan dalam pemikiran kamu, then you will see your life will be driven by the words of God.
kehidupan kita akan bergulir ke arah janji Tuhan. Karena kita kasih makan dia setiap hari. So if you want to change your life, change your mind. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau telah berbicara kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami memilih kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kebenaran yang tidak lekang oleh waktu. Kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. We want to feed into your word and not feed into the world. Sangat mudah buat kami pindah haluan, sangat mudah Tuhan. Dalam keadaan yang gak jelas, dalam keadaan yang fluktuatif di masa-masa sekarang ini, poros kehidupan kami bukan kepada apa yang berita sajikan, tetapi kepada apa yang firman bukakan. Karena itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. May the word of God be our anchor in our mind, in our thinking, and let us be driven by the word of God. Bila kehidupan kami disetir oleh firman Tuhan, kehidupan kami gak disetir oleh perasaan kami, kehidupan kami tidak disetir oleh pemikiran kami, kehidupan kami tidak disetir dengan keadaan yang ada, tetapi kehidupan kami benar-benar disetir oleh firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengizinkan firman take over our life, ketika kami constantly feed the word of God in our minds, kami tahu bahwa kami akan menuju kehidupan yang penuh harapan. So I pray for every single one who listen to this message, who listen to this stream right now. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah mereka bisa identify apa yang selama ini hold them back. Dan biarlah ada firman yang bisa mereka tanamkan untuk menjadi pegangan dan pedang roh mereka. Aku percaya hidup yang berkemenangan, hidup yang disetir oleh firman akan ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Don't forget to read your Bible.